Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Unianwar yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ihsan Tanjung, kedua ada saya sendiri, Dinda Aulianggari Putri, yang ketiga ada Angga Indrayanto, yang keempat ada R. Bagasri Cahyo, yang kelima ada Naomi Fatresia, yang keenam ada Deborah Evelina, dan yang terakhir ada Zara Fatirahma. Next. Saya Dinda Aulianggari Putri akan mempresentasikan tentang pengertian pemijahan. Next. Menurut Sinjai 2014, pemijahan adalah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sperma oleh induk jantan yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Pemijahan sebagai salah satu proses dari reproduksi merupakan mata rantai siklus hidup yang menentukan kelangsungan hidup spesies. Menurut Slambrook et al. 2005, pemijahan yang telah digunakan oleh para petani atau peternak ikan dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu pemijahan alami atau natural spawning, pemijahan semi-alami atau induced spawning, dan pemijahan buatan atau induced breeding. Pemijahan sebagai salah satu kegiatan pembenihan memiliki 2 tujuan, yaitu menghasilkan generasi baru dari induk ikan dan menghasilkan benih ikan untuk dibesarkan guna memenuhi kebutuhan manusia. Next. Saya Naomi Fatresia akan membacakan macam bentuk pemijahan. Next. Yang pertama yaitu teknik pemijahan alami. Teknik pemijahan ini tidak melibatkan bantuan dari manusia. Proses pemijahan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyeleksi indukan yang gonadnya sudah matang. Dengan adanya perbandingan antara jantan dan betina, 1:1. Setelah menyeleksi induk yang gonadnya matang, kemudian induk jantan dan betina dimasukkan ke dalam kolam yang khusus pemijahan. Dan di dalam kolam tersebut, sudah terlebih dahulu dimasukkan alat kakaban atau ijuk yang diampit oleh bambu, yang berfungsi untuk tempat menempelnya telur setelah terjadinya proses pemijahan. Waktu yang diperlukan selama proses pemijahan yaitu 1 kali 24 jam. Next. Berikutnya ada teknik pemijahan semi alami. Teknik pemijahan semi alami memiliki metode yang hampir mirip dengan teknik pemijahan buatan, yang diawali dengan cara merangsang induk betina dengan menggunakan alat tambahan, yaitu suntikan kelenjar hipofisa atau suntikan hormon yang berjenis ovaprin, dan kemudian dipijahkan secara alami dalam satu kolam khusus pemijahan tersebut. Next. Dan yang terakhir yaitu teknik pemijahan buatan, yaitu dilakukan dengan cara merangsang indukan betina dengan menggunakan tambahan suntikan hormon seperti ovaprin untuk mempercepat matangnya gonad. Kemudian dipijahkan secara buatan induk betina dan jantan yang digunakan adalah dengan perbandingan 1:1, yaitu sel telur dari 1 kilogram indukan betina dapat dibuahi dengan sperma dari indukan jantan 1 kilo juga, dan dilakukan di luar kolam pemijahan. Metode pengambilan sperma indukan jantan yaitu dengan melakukan pembedahan, dimulai dari bagian anus hingga ke belakang insang, dan dipotong secara vertikal tepat di belakang insang, sehingga ikan terpisah antara badan dan kepala. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Hernowo pada tahun 2008. Pengambilan kantung sperma dengan cara pembedahan pada indukan jantan dimulai dari anus dengan menggunakan garis diagonal seperti huruf Y. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Deborah Evelina Sinurat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam teknik pemijahan.
Menurut Yuatiati 2015, teknik pemijahan dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu pemijahan ikan secara alami atau natural spawning, yaitu pemijahan ikan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, pemijahan secara semi-intensif atau induced spawning, yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi proses ovulasinya terjadi secara alamiah di kolam. 3. Pemijahan ikan secara intensif atau induced breeding, yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad serta proses ovulasinya dilakukan secara buatan dengan teknik stripping atau pengurutan. Next. Menurut Ardianti 2017, teknik pemijahan alami atau natural spawning dilakukan dengan cara menyeleksi indukan terlebih dahulu yang sudah matang gonad dengan perbandingan jantan dan betina 1:1. Seleksi indukan di sini bertujuan untuk mengetahui induk ikan yang siap untuk memijah. Sama halnya dengan pendapat Yuatiati 2015, seleksi indukan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya memilih bibit yang baik sehingga produksi meningkat dengan sifat-sifat unggul meliputi pertumbuhan cepat dan mampu bertahan pada kondisi lingkungannya. Induk jantan dan induk betina kemudian dipijahkan secara alami di wadah pemijahan dengan pemberian kakaban atau alat ijuk yang diapit oleh bambu. Menurut Satyantini 2020, kakaban merupakan alat yang terbuat dari ijuk yang diapit oleh bambu yang berfungsi untuk tempat penempelan telur hasil pemijahan. Proses pemijahan diawali dengan saling kejar antar induk jantan dan induk betina, dilanjutkan dengan pengeluaran telur oleh induk betina, kemudian disusul dengan penyemprotan sperma oleh induk jantan. Proses pemijahan biasanya berlangsung di atas jam 12 malam. Setelah 24 jam, induk jantan dan induk betina diangkat dari kolam pemijahan. Pengangkatan induk harus dilakukan sesegera mungkin. Next. Selanjutnya, teknik pemijahan semi-alami atau induced spawning. Menurut Satyantini 2020, sebelum proses pemijahan, induk terlebih dahulu melalui proses seleksi indukan. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa seleksi indukan bertujuan untuk mengetahui induk ikan yang siap untuk memijah. Teknik pemijahan ini memiliki metode yang hampir sama dengan teknik pemijahan buatan. Dimulai dengan cara merangsang indukan betina dengan menggunakan tambahan suntikan kelenjar hipofisa atau suntikan hormon jenis ovaprim, kemudian dipijahkan alami dalam satu kolam khusus pemijahan. Setelah melakukan penyuntikan hormon, kemudian indukan jantan dan betina diletakkan ke dalam kolam pemijahan hingga proses pembuahan selesai dan telur menempel pada kakaban yang telah disediakan. Next. Selanjutnya, proses pemijahan buatan atau induced breeding. Menurut Arfa 2006, induk terlebih dahulu melalui proses kanulasi, yaitu pengecekan kelayakan telur yang sesuai kriteria. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan alat bantu kateter berupa selang kecil lentur yang dimasukkan ke dalam lubang urogenital, lalu disedot dengan mulut sampai telur terbawa. Setelah itu, dilakukan pengecekan diameter telur dan kriteria tertentu. Jika telur layak, maka dapat dilakukan proses pemijahan dengan cara merangsang indukan betina dengan menggunakan tambahan suntikan hormon seperti ovaprim untuk mempercepat matangnya gonad. Kemudian, proses dilakukan di luar kolam pemijahan atau di wadah khusus sampai proses pembuahan selesai. Kemudian ditebar ke dalam kolam pemijahan hingga telur menetas. Putra 2017. Next. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Fatirahima. Saya melanjutkan penjelasan mengenai proses fertilisasi. Fertilisasi sendiri merupakan proses penyatuan antara sel telur dengan sel spermatozoa untuk membentuk zigot. Fertilisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan eksternal. Fertilisasi yang umumnya terjadi pada ikan merupakan jenis fertilisasi eksternal karena terjadi di luar tubuh induk.
Keberhasilan proses fertilisasi sendiri dipengaruhi oleh kemampuan sperma untuk membuahi sel telur. Next. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan relatif jarang terjadi pada ikan, karena fertilisasi ini diperlukan modifikasi pada beberapa bagian tubuh ikan jantan untuk mentransfer sperma ke dalam organ reproduksi betina. Ikan yang melakukan fertilisasi internal merupakan ikan bertulang rawan atau sejenis dari famili Chondroicheus seperti bangsa ikan cucut dan pari. Pada pembuahan secara internal ini, kebanyakan telur-telur yang telah dibuahi dalam tubuh ikan betina tetap berada di dalam tubuh induknya hingga menetas. Telur-telur tersebut mempunyai kuning telur yang cukup banyak sebagai cadangan makanan bagi embrio yang sedang berkembang. Next. Ikan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh induknya disebut juga sebagai ikan jenis ovovivipar. Ikan jenis ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Sperma memasuki sel telur melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Umumnya hanya satu sperma yang dapat masuk ke dalam sebuah sel telur. Oosit yang telah dibuahi oleh sel sperma tersebut bernama zigot. Embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, kemudian melahirkan anak yang sudah berwujud mirip dengan induknya. Ikan yang berkembang biak secara ovovivipar atau melakukan fertilisasi internal ini antaranya ikan dari famili Phaeaciidae seperti palti, gumpi, dan molly. Next. Fertilisasi eksternal. Kebanyakan ikan laut melakukan pembuahan secara eksternal, yaitu individu jantan dan betinanya sama-sama melepaskan sperma dan sel telurnya di perairan. Telur-telur yang dilepaskan ke perairan, ada yang mengapung di permukaan dan ada pula yang tenggelam di dasar perairan. Tetapi, lebih banyak jenis ikan dasar dan ikan-ikan yang hidup di lautan terbuka melepaskan telur dengan cara mengapungkannya di permukaan perairan. Next. Fertilisasi eksternal. Ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh induknya disebut dengan jenis ikan ovipar. Ikan jenis ini mengeluarkan telur di dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur atau sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Tinggal lakukan saat hendak bereproduksi, ikan akan bertelur dan betina jantan. Kemudian mencari tempat berlindung dengan batuan atau air. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum-ovumnya, ikan akan mengangkat telur tersebut sambil menemukan spermatozoidnya. Dengan sperma bagi embrio telah dibuat kecil protein dapat dalam tubuhnya. Ikan ini dapat langsung hanya beberapa nama ikan anak-anak. Berikut merupakan gambar dari proses fertilisasi eksternal, di mana ikan dan jantan saling berdekatan dan bahan dan bentuk telur. Lalu dari tersebut terbentuk embrio nanti akan ikan.
dan anak-anak ini akan bisa berkembang mandiri setelah tes yang akan mana menjadi individu. Next. Saya Angga Indrayanto, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu macam kebiasaan pemijahan. Yang pertama ada pemijahan pertama. Pemijahan di mana hanya ada satu kelompok telur yang matang, dan jika sudah memijah, kelompok ini akan memiliki ovarium seperti kantong kosong, dengan beberapa butir telur dalam keadaan dihisap kembali. Pada pemijahan pertama ini ada kelompok ikan bawal, ikan layar, ikan selar, kumu, selar malam, dan selar bentong, menurut Dejo dalam Effendi tahun 1997. Yang pemijahan kedua. Pada pemijahan kedua ini, sebelum kelompok pertama mencapai kematangan, kelompok telur berikutnya sudah memisahkan diri dari stok telur yang lain. Sebelum terjadi pemijahan, ada dua kelompok telur yang berpisah. Sesudah berpijah, selain kelompok stok telur yang umum, ada pula kelompok telur yang lebih besar ukurannya, yang sedang mematang dan akan dikeluarkan dalam pemijahan berikutnya. Pada pemijahan kedua ini ada ikan tembang, ikan lemah, dan ikan selar kuning, menurut Dejo dalam Effendi tahun 1997. Yang ketiga ada pemijahan ketiga. Pemijahan ketiga ini pada ovarium yang sedang matang didapatkan 3 kelompok telur yang sedang berkembang dekat dengan kelompok telur yang matang. Contohnya pada ikan tenggiri, menurut Dejong dalam Effendi 1997. Untuk pola pemijahan menurut Prabu pada tahun 1956 dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Pada tipe A, pemijahan hanya berlangsung 1 kali dalam 1 tahun dalam waktu yang pendek. Contohnya ada ikan terapan jurbua atau kerong-kerong, Macrones vittatus atau ikan lundu, dan Chironstrus dorap atau parang-parang. Pada tipe B, pemijahan berlangsung 1 kali dalam 1 tahun, tetapi dalam waktu yang lama, lebih lama dari pemijahan tipe A. Di tipe B ini ada ikan Peladecudrileneatus atau ikan leloring, dan ikan Cyphlurus oligolepis atau ikan terbang. Kemudian ada tipe C. Pada tipe C ini pemijahan berlangsung 2 kali dalam setahun. Di tipe C ini contohnya ada ikan Samoperca weigensis atau ikan ringan, terapan puta atau ikan kerong-kerong, dan ikan carang leptolepis atau selar kuning. Dan yang terakhir tipe D. Pada tipe D ini pemijahan berlangsung sepanjang tahun, tetapi terputus-putus. Contohnya pada ikan Staphylococcus indicus atau ikan teri. Saya akan melanjutkan saya Dinda Aulia Anggari Putri akan melanjutkan tentang tipe dan perioditas pemijahan beberapa ikan tropik menurut Prabu 1996. Yang pertama, ada ikan ringan masuk ke dalam tipe C, periodenya yaitu bulan Juli sampai Agustus dan bulan Januari sampai Februari. Lalu yang kedua ada ikan kerong-kerong masuk ke dalam tipe C, pemijahannya masuk pada periode Februari sampai Maret, lalu Agustus sampai September. Yang ketiga ada ikan kerong-kerong juga, pemijahannya masuk ke dalam tipe A, bulan periodenya masuk ke dalam bulan Februari sampai Maret. Yang keempat ada ikan leloring, masuk ke dalam tipe B, periodenya ada di bulan Februari sampai April. Lalu yang kelima, ada ikan selar kuning, masuk ke dalam tipe C, periodenya ada di bulan Juli sampai Agustus, dan Februari sampai Maret. Yang keenam, ada ikan lundu, masuk ke dalam tipe A, periodenya ada di bulan Oktober sampai November.
Yang ketujuh, ada ikan terbang, masuk ke dalam tipe B, periodenya ada di bulan Maret sampai Mei. Yang kedelapan, ada ikan parang-parang, masuk ke dalam tipe A, periodenya ada di bulan Juli sampai Agustus. Dan yang terakhir ada ikan teri, ada di tipe D, periodenya masuk ke dalam Januari sampai Desember. Next. Selanjutnya, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Tanjung akan menjelaskan tentang habitat pemijahan. Habitat pemijahan merupakan tempat dalam berkembang biak atau melakukan pemijahan. Menurut Sinaga et al. Tahun 2012. Habitat pemijahan ini akan berbeda-beda tergantung dengan jenis dan juga karakteristik ikannya. Seperti yang pertama adalah ikan phytophils, yakni ikan yang dalam pemijahannya membutuhkan vegetasi untuk menempelkan telur. Menurut Arundi et al. Tahun 2016. Vegetasinya ini biasanya berupa tumbuhan. Contohnya adalah Clarias sp atau lele, lalu ada Anabas testudineus atau ikan betik, dan Cyprinus carpio atau ikan emas. Ikan phytophils ini biasanya memijah di air yang tenang dan aliran kecil, misalnya di sungai dataran rendah. Lalu selanjutnya ada ikan lithophils, yakni ikan yang membutuhkan dasar perairan berupa batuan dalam melakukan pemijahan. Menurut Haryono dan Subagio tahun 2008. Contohnya adalah Tortombroides dan juga Salvalenus alvinus atau ikan trout. Lalu ketiga ada ikan samophil, yakni ikan yang memijah di perairan dengan substrat pasir. Menurut Anggoro et al. Tahun 2021. Contohnya adalah Barbonimus gonionotus atau ikan tawes. Lalu keempat adalah ikan pelagofil yang merupakan ikan yang melakukan pemijahan di perairan terbuka. Menurut Tamboburan et al. Tahun 2016. Contohnya adalah Tunus albasares atau tuna sirip kuning dan juga ikan-ikan pelagis lainnya. Telur yang dihasilkan di sini biasanya akan melayang-layang di air atau mengapung di atas permukaan air. Mengapung atau melayang atau mengapungnya itu tergantung pada kandungan minyak dan juga masa jenis dari telur tersebut. Kebanyakan ikan pelagis dan juga pelagofil ini juga tidak menjaga telurnya setelah memijah, jadi ditinggal begitu saja. Lalu terakhir ada ikan ostrakophil yang merupakan ikan yang melakukan pemijahan di cangkang gastropod yang telah mati. Menurut Leung tahun 2014. Contohnya adalah Rhodeus amarus dan juga Lamprolus ocellatus. Ada lagi sebenarnya ikan yang melakukan pemijahan dengan cara membuat sarang terlebih dahulu, seperti ikan Nemo atau ikan badut. Biasanya dilakukan oleh ikan-ikan yang hidup di terumbu karang. Perkenalkan, saya Bagas Tricahyo akan menjelaskan fase pemijahan. Masa pemijahan spesies ikan umumnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Ikan yang berhabitat di wilayah dengan 4 musim, semi, panas, gugur, dan dingin yang berlangsung selama 3 bulan, pemijahan ikan di daerah tersebut dapat berlangsung sekitar 3-6 bulan. Menurut Habibie et al. 2015. Hal tersebut menyebabkan rata ukuran panjang atau berat populasi tiap spesies ikan antar pijahan terlihat jelas. Sebab itu, analisa struktur umur populasi ikan di daerah bermusim 4 dapat digunakan data frekuensi panjang yang dilakukan secara akurat. Pada spesies ikan tertentu, pemijahan terjadi sekali dalam hidupnya, contohnya ikan salmon. Perbedaan pemijahan. Menurut Saruh Huma et al. 2016, pemijahan pada ikan dibedakan menjadi yang pertama pemijahan parsial atau heterokronal, spesies ikan yang pemijahannya oleh individu berlangsung secara bertahap, dan telur pada tahap perkembangan akan berbeda bentuk dan ukurannya saat ditemukan di ovarium yang sama baik sebelum maupun selama pemijahan. Yang kedua, pemijahan total isokronal, spesies ikan yang setelah pematangan gonad, semua telur dan sperma yang dipijahkan akan berkembang secara serempak dalam satu periode perkembangbiakan dengan ukuran yang homogen. Pementasan kematangan pada pemijahan total biasanya sederhana, karena hampir semua telur yang berkembang di ovarium berada pada tahap yang sama dan tahap dengan mudah
dialokasikan ke tahap tersebut berdasarkan kriteria ukuran, warna, dan tekstur. Menurut Loto Konsina 2021, dalam proses pemijahan terdapat fase-fase yang umumnya sama pada setiap spesies ikan. Fase tersebut menjadi yang pertama fase pra-pemijahan, yakni aktivitas mencari makan. Berwaya itu pergerakan dan berkumpulnya sejumlah ikan untuk masa tertentu yang bertepatan dengan kematangan gonad. Pada ikan dengan persebaran yang cukup luas, biasa disebut juga bermigrasi. Yang kedua, selanjutnya pembuatan sarang, sekresi hormon, atau pengenalan lawan jenis pencari pasangan, yaitu berupa stimulus yang dikeluarkan ikan untuk memijah, berupa substansi feromon spesifik, yaitu suatu zat yang diproduksi ikan untuk pengenalan lawan jenis atau daya tarik. Feromon yang disekresikan ini di bawah pengaruh hormon dan gonad. Yang selanjutnya gerakan rayuan. Kedua ada fase pemijahan, yakni pengeluaran produk seksual, yaitu berupa sperma dari jantan dan telur dari betina. Hal ini tergantung juga dari cara ikan memijah secara eksternal ataupun internal. Selanjutnya persentuhan bagian tubuh, gerakan eksotis atau menggetarkan seluruh tubuh, pembelitan tubuh ikan, jantan dengan betina, dan penyimpanan telur. Yang ketiga itu fase pasca pemijahan, yakni penyempurnaan penutupan sarang, penjagaan sarang, dan menjauhi daerah pemijahan. Ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, dipersilahkan bisa on mic. Nama saya Muhammad Ihsan Tanjung, izin bertanya. Pada fertilisasi eksternal, mengapa ikan pelagis biasanya meninggalkan telur-telurnya? Sekian itu saja. Saya Angga Indrayanto, izin menanggapi pertanyaan dari Muhammad Ihsan Tanjung. Pertanyaannya, mengapa ikan pelagis setelah fertilisasi eksternal meninggalkan telur-telurnya? Hal tersebut dikarenakan karakteristik ikan pelagis itu sendiri, yaitu migrasi, sehingga tidak dapat berdiam diri di satu tempat yang berguna untuk menjaga anaknya. Apakah sudah cukup jelas, Muhammad Ihsan Tanjung? Sudah enggak? Terima kasih. Terima kasih. Saya Dinda Ulianggari Putri, izin bertanya. Apakah arti pentingnya kualitas air dalam budidaya pemijahan ikan konsumsi? Terima kasih. Saya Darapati Rahima, izin menjawab. Kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak keberhasilan usaha pemijahan. Hal tersebut dapat diukur dari faktor fisika, kimia, dan biologinya dari lingkungan air tersebut. Lingkungan air yang dapat menunjang kehidupan ikan memiliki beberapa ciri seperti dilihat dari faktor fisiknya, yaitu temperatur, kecerahan, warna, dan bau. Lalu dilihat dari faktor kimianya, yaitu pH, oksigen terlarut, karbon dioksida bebas, dan kadar nitrat. Kemudian kalau dilihat dari faktor biologinya, yaitu pakan alami, hama, dan penyakit. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Zara. Saya Nomi ingin bertanya,
Apakah perbedaan antara pemijahan semi alami dengan pemijahan buatan? Terima kasih. Nama saya Muhammad Tanjung dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Naomi. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara pemijahan semi alami dengan pemijahan buatan? Perbedaan pemijahan semi alami dengan pemijahan buatan yakni terdapat pada proses setelah melakukan pensuntikan hormon, di mana pada pemijahan semi alami indukan jantan dan betina diletakkan ke dalam kolam pemijahan hingga proses pembuahan selesai dan telur menempel pada kakaban yang telah disediakan. Sedangkan pada proses pemijahan buatan dilakukan dengan pengambilan sel sperma indukan jantan dan sel telur indukan betina. Kemudian proses dilakukan di luar kolam pemijahan atau di wadah khusus sampai proses pembuahan selesai. Kemudian ditebar ke dalam kolam pemijahan hingga telur-telur tersebut menetas. Bagaimana Naomi? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Saya Zara Fatirahima izin bertanya. Kan tadi dijelasin kalau saat fertilisasi eksternal itu ada beberapa telur yang mengapung dan tenggelam. Nah, apakah ada kerugian yang akan dialami dari beberapa kondisi tersebut? Terima kasih. Saya Bagas Cahyo izin menjawab pertanyaan dari Zahra. Salah satu kerugiannya yaitu kalau dilihat dari kondisi telur yang mengapung, lebih banyak resiko kegagalan saat dibuahi. Karena bisa jadi telur terbawa arus atau dimakan oleh hewan predator. Tidak seperti saat kondisi telur yang tenggelam, di mana risiko terbawa arus atau dimakan hewan predator lebih rendah. Cukup dari saya. Oke, terima kasih Bagas. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan. Pemijahan ikan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi habitatnya. Bagaimana pola pemijahan yang terjadi pada ikan di daerah tropis? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Deborah, izin menjawab pertanyaan dari Bagas. Pemijahan ikan dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi iklim pada habitatnya. Hal ini karena ikan memijah pada ukuran tertentu. Untuk mencapai standar ukuran ikan memijah, maka ikan perlu proses metabolisme yang baik sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung. Pada daerah beriklim tropis, kondisi lingkungan terutama suhu perairan cenderung stabil sehingga pertumbuhan ikan untuk mencapai masa pemijahan lebih cepat. Yang mempengaruhinya biasanya berupa ketersediaan pakannya saja. Dengan pertumbuhan ikan yang lebih cepat, ikan di wilayah tropis biasanya dapat melakukan pemijahan sepanjang tahun dan disesuaikan dengan spesiesnya masing-masing. Baik, untuk saudari Bagas, apakah sudah dapat menjawab? Cukup Deborah, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Saya Angga Indrianto mau izin bertanya. Tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa ketika induk memijah harus segera diangkat. Nah, saya mau tanya, mengapa pengangkatan induk harus dilakukan sesegera mungkin ketika induk selesai memijah? Baik, saya Deborah akan mencoba menjawab pertanyaan dari Angga.
Pengangkatan induk harus dilakukan sesegera mungkin agar telur-telur hasil pemijahan tidak dimakan oleh indukan. Menurut Yuatiati 2015, hal ini dikarenakan setelah melakukan pemijahan, induk akan merasa lapar sehingga berpotensi untuk memakan telur yang ada pada kakaban dan menempel pada dasar serta dinding kolam. Baik, apakah dapat membantu? Sudah jelas, Deborah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan tambahan? Jika tidak, akan kita akhiri sesi diskusi. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.